Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, baik keperawatan maupun kebidanan, yang pada kesempatan kali ini mengikuti perkuliahan farmakologi dasar dengan materi tentang hipertensi, penyakit jantung koroner, dan nanti stroke. Oke, ini singkat cerita langsung kita cepat saja ya, walaupun nanti juga diberikan slide, tapi insya Allah juga dari penjelasan yang saya berikan bisa menguatkan lah terkait dengan kalian membaca slide, sambil mendengarkan rekaman dari saya. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah, jelas tekanan darah yang tinggi melebihi 140/90. Tekanan darah adalah kekuatan darah mendorong terhadap dinding pembuluh darah. Semakin tinggi tekanan, semakin keras jantung harus memompanya. Termasuk silent disease, karena posisinya hipertensi ini bukan penyakit sebenarnya, tapi ketidakseimbangan tubuh istilahnya. Jadi ketidakseimbangan tubuh yang bisa menyebabkan penyakit lain timbul. Itulah kenapa ada nama hipertensi. Termasuk the silent disease, di mana 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab penyakitnya. Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, yakni mencapai 7% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Apa saja faktor resiko timbulnya hipertensi? Yang pertama ada karena keturunan, yang kedua usia, asupan makanan tinggi garam, obesitas, makanan tinggi lemak, atau kolesterol. Untuk faktor resiko sendiri timbulnya hipertensi itu ada yang pertama karena rokok, alkohol, stres, kopi, kurang olahraga. Kenapa kita terkait dengan rokok? Rokok jelas dia akan melakukan penyempitan pembuluh darah ya. Ada nikotin di situ, sekaligus juga adanya pemacu peningkatan detak jantung, sehingga resiko peningkatan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Alkohol juga jelas, di mana dia ketika masuk dalam darah dia tidak mampu alkohol tidak akan mampu dirubah menjadi energi dan disimpan di sel, sehingga dia akan terakumulasi di dalam darah, sehingga menimbulkan resiko adanya hipertensi itu tadi. Terus stres jelas, terus kopi adanya kafein di sana bisa meningkatkan detak jantung. Lalu kurang olahraga juga menjadi salah satu faktor timbulnya penyakit hipertensi. Penyebab yang lain adalah garam. Kenapa garam? Garam secara sederhana tekanan darah dihasilkan dari curah jantung, jumlah darah yang dipompakan jantung setiap menit atau volume sekuncup dikalikan dengan denyut jantung tiap menit, dikalikan dengan tahan pembuluh darah perifer. Nah, kadar garam tinggi, terutama yang kadar garam yang mengandung natrium, itu memiliki kompensasi untuk memacu denyut jantung. Makanya sekarang ada garam rendah natrium yang biasanya isinya adalah kalium. Jadi kalium ini adalah ion yang dia bertolak belakang dengan natrium ya. Makanya kalau kalian masih ingat, kenapa kok di beberapa tongseng atau di makanan-makanan itu ada lalapannya itu timun. Timun itu karena mengandung potasium atau kalium itu tadi. Potasium yang tinggi atau kalium yang tinggi itu akan membantu melakukan menurunkan regulasi tekanan darah atau hipertensi gitu. Apalagi dengan beberapa kandungan buah yang mengandung banyak air yang tinggi atau air yang banyak, itu juga membantu juga dalam menurunkan resiko hipertensi. Rokok ini ya penjelasannya mengandung nikotin. Nikotin menyebabkan ketagihan yang akan merangsang jantung, saraf, otak, dan bagian tubuh lainnya sehingga bekerja tidak normal. Nikotin juga merangsang pelepasan adrenalin sehingga meningkatkan tekanan darah, denyut nadi, dan tekanan kontraksi jantung. Stres berkepanjangan, tekanan darahnya menetap tinggi. Angka kejadiannya lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Peningkatan aktivitas saraf simpatik ya. Saraf yang bekerja saat tubuh beraktivitas meningkatkan tekanan darah secara intermittent, tidak menentu. Kopi mengandung kafein meningkatkan aktivitas otot termasuk otot jantung. Hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit lain, contohnya jadi penyakit lain yang memicu terjadinya hipertensi. Contohnya ginjal atau glomerulonefritis,
nekrosis tubular akut dan tumor ginjal misalnya. Terus vaskular, aterosklerosis, trombosis, emboli kolesterol itu juga bisa memicu hipertensi. Kelainan endokrin seperti DM, hipertiroidisme, hipotiroidisme, saraf, stroke, encephalitis, obat-obatan seperti kortikosteroid. Gejala tekanan darah tinggi, rasa sakit kepala, rasa berat pada tengkuk, sulit tidur, kelelahan, mual, muntah, nyeri dada, gelisah, pandangan kabur. Apa saja komplikasi dari hipertensi? Komplikasinya ada, yang pertama bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, kehilangan penglihatan atau retinopati hipertensif, dan kerusakan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kategori tekanan darah sampai sejauh ini adalah dikatakan normal ketika kurang dari 120 per 80. Normal tinggi 120 sampai 139. Stadium 1 hipertensi ringan 140 sampai 159. Hipertensi sedang 160 179. Stadium 3 180 sampai 209. Sistolik menunjukkan fase darah yang sedang dipompa oleh jantung. Diastolik menunjukkan fase darah kembali ke dalam jantung. Bagaimana cara menurunkan tekanan darah? Yang pertama, merubah pola hidup, mengatur pola makan, mengurangi asupan garam, olahraga teratur, hindari stres, hindari alkohol dan rokok. Minum obat tidak ada yang bersifat menyembuhkan, dia hanya mengontrol saja, maintenance saja. Jika tidak minum obat teratur, maka tekanan darah akan tinggi kembali. Makanya harus ada minum obat secara teratur sesuai dengan cara konsumsinya. Obat beberapa antihipertensi ada golongan thiazid, ada golongan beta blocker dan kombinasi alfa dan beta blocker, kalsium kanal blocker, ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, vasodilator seperti hidrazin. Yang paling umum adalah diuretik thiazid yang menyebabkan ginjal membuang garam dan air dengan cara dia memompa, meningkatkan ginjal dalam pembuangan, menghilangkan kalium terutama melalui urin. Daya pompa jantung menjadi lebih ringan, pelebaran pembuluh darah efektif untuk mohon maaf ini karena ada faktor ras juga di sana. Terus lansia, kegemukan, penderitaan gagal jantung atau ginjal menaun itu bisa menggunakan diuretik thiazid. Contoh yang kedua adalah hidroklorothiazid. Hidroklorothiazid efek sampingnya hipokalemia, kurang kalsium dalam darah, hiponatremia, kurang natrium dalam darah sehingga lemas, hiperurisemia, peningkatan asam urat dalam darah, kelemahan otot dan muntah pusing. Itu contoh obatnya tadi yang golongan diuretik itu adalah hidroklorothiazid, HCT. Lalu ada penghambat adrenergik, obat yang terdiri dari alpha blocker, beta blocker dan alpha blocker sabitolol. Paling sering yang digunakan itu sabitolol. Bekerja menurunkan daya pompa jantung. Disarankan pada penderita yang mengidap gangguan pernafasan asma bronkial. Jadi efektif juga ketika dia hipertensi disertai dengan adanya asma bronkial ya, dengan menggunakan contoh obatnya metoprolol, propanolol, atenolol. Ini yang sering digunakan ya, menjadi pilihan utama drug of choice-nya pada kasus hipertensi yaitu ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, dimana itu berguna dalam melebarkan arteri atau vasodilatasi ya. Efektif untuk orang ras juga, usia muda, menderita penyakit ginjal menaun atau diabetik yang urin yang mengandung protein, terus penderita impotensi akibat efek samping obat lain. Contohnya adalah captopril, lisinopril, eosinopril, di belakangnya pril itu contoh ACE inhibitor. Cuman efek samping dari penggunaan ACE inhibitor ini adalah kalau penggunaan secara rutin terus menerus ada efek seperti batuk kering ya. Batuk kering ini adalah sifat akumulasi dari efek samping dari obat-obat ACE inhibitor, contohnya captopril ini. Angiotensin 2 blocker atau kita sebutnya menjadi penghambat reseptor angiotensin 2 menurunkan tekanan darah dengan mekanisme mirip inhibitor atau kita sebutnya menjadi ARB, angiotensin receptor blocker. Nah, untuk angiotensin receptor blocker itu contoh obatnya adalah valsartan, belakangnya tantan, valsartan, terus losartan. Tapi ada efek sampingnya, penggunaan berlebihan adalah sakit kepala, pusing, lemas dan mual. Ini biasanya drug of choice ketika tidak mampu lagi menanggulangi batuk kering karena pengonsumsi captopril, sehingga mengganti menggunakan ARB, angiotensin receptor blocker, contoh obatnya valsartan ini.
Terus kemudian antagonis kalsium. Antagonis kalsium itu bekerja menurunkan daya pompa jantung dengan cara menghambat kontraksi jantung. Jadi menurunkan pompa jantungnya dengan cara menghambat kontraksi dari jantung. Contohnya obatnya adalah verapamil dan amlodipin. Ini juga salah satu obat yang sering digunakan juga dengan cara menghambat kontraksi jantungnya. Amlodipin ini pilihan juga ya. Lalu ada juga yang dia sifatnya bekerja dengan merelaksasi otot polos jantung. Contohnya adalah nifedipin. Tapi ada efek samping seperti sembelit, pusing, sakit kepala, dan muntah. Nah, ada contoh obat yang dia sifatnya langsung vasodilator langsung dengan cara melebarkan pembuluh darah sebagai tambahan obat hipertensi lain, biasanya kombinasi. Bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksasi otot polos otot pembuluh darah. Contohnya prasosin dan hidralasin. Efek samping tapi kadang-kadang sakit kepala dan pusing ya. Kadang-kadang itu efek akumulatif di dalam tubuh ya. Sakit kepala, keliengan, pusing gitu karena penggunaan antihipertensi jenis ini. Nah, kedaruratan hipertensi menurunkan tekanan darah dengan sengaja. Contoh obatnya diazoksid, nitrogliserin, labetalol, nifedipin. Kalsium antagonis kerja sangat cepat per oral menyebabkan hipotensi. Jadi kadang-kadang ada kasus tertentu yang dia membutuhkan pertolongan cepat ya. Makanya kadang-kadang kaptopil itu bisa juga dikonsumsi per sublingual. Jadi diletakkan di bawah lidah walaupun rasanya menjadi lebih pahit gitu. Atau kita menggunakan hidrokortiazid ya. Itu juga sering digunakan untuk pertolongan cepat pada kasus hipertensi ekstrim ya. Itu kita diletakkan langsung di bawah lidah. Atau kita bisa menggunakan furosemid juga untuk diuretik cepat, diuretik kuat untuk memacu pengeluaran ginjal, untuk mengeluarkan natrium dan air ya, sehingga akumulasi pompa jantung menjadi lebih ringan. Penghambat simpatik bekerja menghambat aktivitas saraf simpatik, saraf yang bekerja saat beraktivitas. Jadi ini seperti merelaksasikan tubuh ya. Contohnya adalah metildopa, klonidin, dan reserpin. Untuk metildopa ini adalah drug of choice pada kasus persalinan pada kasus kehamilan dengan hipertensi atau untuk mencegah adanya resiko preeklamsi. Itu biasanya si pasien ibu hamil tersebut mengkonsumsi rutin metildopa itu. Pengobatan hipertensi sekunder tergantung penyebabnya. Kalau dia penyakit ginjal berarti harus menurunkan tekanan darah ke normal. Kalau penyempitan arteri berarti dengan memasukkan selang yang ujungnya terpasang balon yang mengembang atau pembedahan untuk membuat jalan pintas. Kalau untuk tumor diangkat dengan pembedahan. Jantung koroner merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Kita masuk ke selanjutnya adalah penyakit jantung koroner, di mana PJK sendiri angka kematiannya setiap tahun sekitar 15 juta kasus. Definisinya adalah terjadi karena penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah nadi koroner akibat adanya endapan lemak, kolesterol, dan trigliserida sehingga mengakibatkan suplai darah ke jantung terganggu dan memacu serangan jantung. Penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh yang diikuti oleh penebalan dan kekakuan pembuluh tersebut, aterosklerosis. Ini contohnya ya, kalau misalnya adanya penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah sehingga adanya tersumbat sehingga menyebabkan resiko aterosklerosis, atau adanya flak di dalam arteri koroner sehingga menyebabkan kerusakan sehingga menyebabkan adanya nyeri dada dan penyempitan arteri koroner itu tadi, atau serangan jantung koroner. Fakta tentang jantung berdenyut 70 kali per menit, sekali denyut 70 cc darah atau sekitar 5 liter ya. Curah jantung 70 cc darah mengitari 100.000 km pembuluh berdenyut ya. Betapa luar biasanya tubuh kita ini sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga bisa yang rumit itu bisa menjadikan kita menjadi manusia yang sehat. Pembuluh darah koroner berfungsi memberi makan dan oksigen ke otot-otot jantung, bercabang-cabang ke dalam otot-otot jantung. Makanya harus kita menyesuaikan juga dengan makanan ya, karena kolesterol menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit jantung koroner, sehingga ada juga mengkonsumsi obat untuk anti kolesterol seperti contohnya gemfibrozil yang memecahkan susunan lemak di dalam usus. Terus ada yang sering simvastatin ya, simvastatin dan lovarvastatin, atorvastatin, itu yang dia memecahkan golongan statinnya itu yang memecahkan komposisi lemak yang ada dalam tubuh.
Untuk serangan jantung sendiri, kematian sebagian otot jantung disebabkan oleh terhentinya pasokan darah akibat tersumbatnya satu atau lebih pembuluh koroner oleh gumpalan darah atau trombus. Akibat serangan jantung, fungsi pompa jantung memompakan darah dengan segala nutrisi menjadi gagal. Oke, selanjutnya klasifikasi PJK. PJK sendiri diklasifikasikan menjadi yang pertama asimptomatik atau silent myocardial ischemia. Penderita sama sekali tidak pernah mengeluh adanya nyeri dada angina baik saat istirahat maupun beraktivitas. Ketika menjalani EKG akan menunjukkan depresi segmen. Pemeriksaan fisik dan vital sign dalam batas normal. Yang kedua, angina pectoris stabil, terdapat nyeri dada saat melakukan aktivitas berlangsung selama 1-5 menit dan hilang saat istirahat. Nyeri dada bersifat kronis lebih dari 2 bulan. Nyeri terutama di daerah retrosternal terasa seperti tertekan benda berat atau terasa panas dan menjalar ke lengan kiri, leher, maksila, dagu, punggung dan jarang menjalar pada lengan kanan. Pada pemeriksaan EKG biasanya didapatkan depresi segmen. Angina pectoris tidak stabil, secara keseluruhan sama dengan penderita angina stabil. Nyeri lebih bersifat progresif dengan frekuensi yang lebih meningkat dan sering terjadi saat istirahat. Pada pemeriksaan EKG biasanya didapatkan deviasi segmen. Ada juga infak miokard akut (IMA), sering didahului dengan dada terasa tidak enak, chest discomfort. Nyeri dada seperti tertekan, termas, tersakit berat, tajam, dan terasa panas. Berlangsung lebih dari 30 menit bahkan sampai berjam-jam. Pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak ketakutan, gelisah, tegang, nadi sering menurun. Elektrokardiografi menunjukkan elevasi segmen. Serangan jantung seringkali terjadi antara pukul 4 sampai 10 pagi karena jumlah adrenalin lebih tinggi dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Dapat menyebabkan pecahnya lesi aterosklerosis. Deteksi dini PJK, kenali gejala PJK, periksa faktor resiko PJK secara berkala, periksa EKG, elektrokardiografi, dan lakukan treadmill test. Dan juga kita bisa mengatur pola hidup sehat, gaya hidup tadi dengan exercise, olahraga, meningkatkan kemampuan jantung, menangguhkan tekanan parsial oksigen, juga mengurangi adanya konsumsi makanan berlemak serta beberapa makanan yang menyebabkan diabetes, overweight, mencegah adanya obesitas dan mengurangi adanya hipertensi. Itu menjadi faktor resiko yang bisa dikurangi untuk agar tidak terjadinya aterosklerosis atau menyebabkan kasus banyak pada penyakit jantung koroner. Panjang ikat pinggang mencerminkan kadar kolesterol. Ini ya. Kolesterol LDL, kolesterol jahat. Kolesterol HDL adalah kolesterol baik. Semakin panjang ikat pinggang, maka semakin banyak lemak di perut. Semakin tinggi kadar kolesterol LDL, maka semakin rendah kadar kolesterol HDL. Maka yang baik itu yang HDL, yang kolesterol baik. Tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung di belakang tulang dada, menjalar ke leher, dari dada menjalar ke bahu dan lengan, dari dada menjalar ke rahang. Di dada bawah di ulu hari sering ditafsirkan sebagai penyakit mah di daerah punggung di antara kedua belikat. Pemeriksaan elektrokardiogram EKG tidak dapat mendeteksi adanya sumbatan koroner secara langsung, namun dapat mendeteksi apabila ada gangguan aktivitas listrik jantung. Pemeriksaan ini bermanfaat untuk mendiagnosis klinis pada mereka yang mengeluh angina. Atau kalau yang menyebutkan angina pectoris itu sering kalau orang Jawa itu nyebutnya sebagai angin duduk ya. Jadi sebenarnya angin duduk itu serangan jantung juga sebenarnya. Pemeriksaan ini dapat menghasilkan suatu negatif palsu pada orang yang saat diperiksa tidak mempunyai keluhan. Nah, ada juga penggunaan pemeriksaan treadmill, juga pemeriksaan EKG dengan uji beban atau uji latih jantung. Dengan aktivitas listrik jantung direkam ketika aktivitas jantung meningkat akibat latihan berjalan di atas papan treadmill. Pemeriksaan ini dilakukan bila hasil EKG hasilnya negatif palsu. Bila aktivitas treadmill tidak dapat dilakukan oleh karena suatu sebab, misal penderita juga mempunyai radang atau nyeri lutut, maka dilakukan uji beban dengan menginjeksikan obat yang dapat meningkatkan aktivitas jantung. Jadi untuk menguji beban aktivitas jantung. Bisa juga menggunakan pemeriksaan laboratorium, apalagi kalau dia sifatnya jantung koroner. Kita bisa menguji pemeriksaan kadar kolesterol LDL untuk menilai pemeriksaan keberhasilan target terapi kadar kolesterol tinggi, dan pemeriksaan gula darah untuk penapisan diabetes mellitus. Bila mempunyai diabetes mellitus, pemeriksaan HbA1c dilakukan untuk menilai kendali gula darah dalam 3 bulan terakhir.
Angiografi koroner disebut juga sebagai pemeriksaan kateterisasi jantung. Suatu kateter akan dimasukkan melalui pembuluh darah di pelipat paha atau lengan hingga menuju ke jantung. Ketika ujung kateter telah mencapai arteri koroner jantung, suatu zat kontras diinjeksikan sehingga gambaran sumbatan di pembuluh darah pada hasil foto ronsen akan tampak dengan jelas. Pemeriksaan angiografi merupakan gold standar atau merupakan baku emas untuk mendiagnosis apa adanya sumbatan di arteri koroner jantung. Nah, diagnosis ditegakkan bila 2 dari 3 indikator kriteria WHO terpenuhi, yaitu keluhan klinis, yang kedua gambaran khas elektrokardiografi EKG, yang ketiga peningkatan kadar enzim jantung, terus kemudian ada CK, CKMB, dan troponin. Apa yang harus dilakukan sebelum ke dokter? Terpenting periksa kesadaran penderita. Bila terjadi serangan jantung, pastikan keluhan khas serangan jantung, merasa yakin, baringkan penderita, panggil dokter atau langsung dibawa ke RS. Aspirin dapat diberikan untuk dikunyah. Penderita tidak sadar. Aspirin ini adalah obat yang digunakan sebenarnya ini sebagai anti nyeri sebenarnya ya, tapi dia memiliki efek samping sebagai efek antiplatelet yang dimana membantu untuk mengencerkan darah gitu. Jadi sering digunakan pada kasus serangan jantung dengan pemberian aspirin ini. Penderita tidak sadarkan diri, segera lakukan resusitasi jantung paru dengan melakukan bantuan hidup dasar. Kematian tertinggi pada jam-jam pertama, waktu sangat bermanfaat keselamatan otot jantung. Perubahan gaya hidup ya jelas ya, harus mengelola stres, olahraga teratur, turunkan berat badan, diet, perbanyak buah sayur, rendah garam tentunya, kurangi alkohol dan rendah kolesterol. Kandungan kolesterol sendiri ini yang kategori sehat ya sebenarnya, bahwa kita membutuhkan beberapa kategori sehat yang dimana kolesterolnya itu kalau putih telur ayam itu 0, teripang ubur-ubur 0, susu sapi non fat itu 0, tapi daging ayam pilihan itu 50, daging bebek 50, ikan sungai biasa 55, daging sapi pilihan tanpa lemak 60, daging kelinci 65, daging kambing tanpa lemak itu 70. Tapi itu sifatnya sehat ya. Kalau kita tetap menggunakan kalori untuk olahraga, sebenarnya itu masih dalam kategori yang sehat. Tapi ada juga kategori hati-hati, ada daging asap atau HAM ya, ada 98 mg, iga sapi, daging sapi, burung dara, ikan bawal. Jadi kalau kita melihat kandungan kolesterol itu sebenarnya iga sapi itu lebih tinggi dibandingkan yang kambing. Hanya saja kambing kadang-kadang kita tidak memakan dagingnya saja, tapi ada gajehnya yang ternyata nilainya itu lebih tinggi juga 130. Terus ada kepiting itu juga udang itu termasuk kolesterol tinggi ya, 160 mg. Walaupun di dalam kulit udangnya itu sebagai anti kolesterol. Jadi sebenarnya juga setiap apapun yang ada di sekitar kita atau makanan ya, contohnya seperti itu tadi, contohnya udang, penawarnya sendiri itu ada di dalam udangnya sendiri gitu loh. Jadi di dalam daging udangnya itu adalah kolesterol, tapi kulit udangnya itu berfungsi sebagai anti kolesterol itu, menurunkan kolesterol. Nah, ini untuk yang kandungan kolesterol yang berbahaya, contohnya santan kelapa, susu sapi krim, coklat kakao, margarin ini ternyata tinggi juga, jeroan sapi, padahal enak ya, kerang putih, telur ayam yang itu, apalagi telur bulung puyuh, itu otak sapi, cumi-cumi, kuning telur ayam, itu ternyata tinggi sekali. Walaupun jarang-jarang enggak apa-apa, tapi kalau penggunaan terus-menerus makan, nah itu ada resiko. Obat-obat PJK ada, contohnya adalah CCB atau kalsium kanal blocker, contohnya adalah ini amlodipin, nifedipin, verapamil, dan diltiazem. Lalu sama obat-obat penyakit jantung koroner itu juga sama seperti penyakit hipertensi ya. Jadi obat-obatnya juga sama, cara kerjanya juga sama. Contohnya furosemid, hidroklordiazid, antiplatelet ya, cuman bedanya ini ada antiplatelet ya, dia berfungsi untuk mengurangi resiko serangan jantung cepat dengan mengurangi agregasi platelet atau menghambat pembentukan trombus pada sirkulasi arteri, di mana antikoagulan kurang dapat berperan. Sehingga contohnya aspirin, clopidogrel, dipiridamol, ticagrelor, dan prasugrel. Nah, untuk obat penurun kolesterol, karena ini kasusnya adalah PJK ya, itu adalah menggunakan statin, golongan statin, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, menghalangi pembentukan kolesterol, meningkatkan jumlah reseptor LDL di hati, sehingga membantu menghilangkan kolesterol LDL dari darah.
membantu memperlambat perkembangan PJK dan mencegah serangan jantung. Ini untuk yang golongan statin. Berdasarkan riset ya, untuk konsumsi statin secara rutin 2 minggu itu nantinya kita saat kemudian berhenti obat itu terbukti efektif benar-benar menurunkan tingkat kolesterol dalam tubuh kita gitu. Walaupun tetap kita menjadi sedikit resisten sih, maksudnya dalam artian ya kita juga harus secara pola hidup mengurangi makanan-makanan yang berlemak itu tetap, terus tidak terus kemudian wah saya bebas lagi makan berlemak, itu tidak. Terus golongan yang lain adalah beta blocker untuk mencegah angina pectoris ya, atau mengobati hipertensi, contohnya atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan nebivolol. Terus vasodilator contohnya adalah nitrat atau vasodilator, menurunkan tekanan darah dan mengurangi rasa sakit pada dada kiri akibat serangan jantung. Bentuknya ada yang sifat bentuknya tablet, inhalasi, dan patch. Contohnya isosorbit mononitrat ya, ISDN. Ini secara cepat merelaksasi pembuluh darah apabila ada serangan jantung, langsung diletakkan di bawah lidah ya, sublingual, atau glyceryl trinitrat. Golongan yang lain contohnya ACE inhibitor, sama angiotensin converting enzyme untuk mengobati hipertensi. Contohnya captopril, lislamivir, lisinopril. Ini sama antagonis reseptor angiotensin 2, bekerjanya mirip ACE inhibitor, menurunkan tekanan darah dengan cara memblokir angiotensin 2. Efek sampingnya pusing ringan, sering diresepkan sebagai alternatif ACE inhibitor karena tidak menyebabkan batuk kering. Jadi ini sebenarnya pengganti ya, seperti biasanya diresepkan karena pengganti ACE inhibitor, kita bisa menggunakan angiotensin reseptor blocker jenisnya. Contohnya losartan, valsartan, candesartan, telmisartan, irbesartan. Ini gitu. Ya, ini untuk ujinya bisa menggunakan balon angioplasti ya, untuk melebarkan pembuluh darah, mendilatasi kateter dalam arteri ya. Jadi ini berusaha untuk merusak adanya flak-flak yang menyebabkan arteriosklerosis pada pembuluh darah. Bisa juga pemasangan stent ya. Ini pemasangan stent seperti ini. Ya, ada juga mekanismenya di dalam ilmu kedokteran dengan cara nanti dipasang kateter di dalam situ, stentnya nanti diletakkan di situ untuk mencegah adanya penempelan flak pada bagian tersebut. Pemasangan stent ini ada pre-stent seperti ini, contohnya kalau setelah post-stent seperti ini sudah terpasang. Nah, ini terakhir stroke ya. Stroke ini sebenarnya akumulatif dari kasus hipertensi atau gagus kegagalan atau penyumbatan pembuluh darah sehingga menyebabkan adanya stroke sekunder karena trauma maupun infeksi. Secara cepat saja kita masuk ke dalam penjelasan tentang stroke ya. Oke, stroke sebentar. Ya, ini definisinya, gangguan fungsional otak akut berasal dari gangguan aliran darah otak, bukan disebabkan oleh gangguan peredaran darah. Nah, ini 3 jenis stroke ya, ada ischemic stroke, ada intracerebral hemoragi, ada sebentar. Stroke ini seperti saya ulangi tadi merupakan gangguan fungsional otak akut berasal dari gangguan aliran darah, bukan disebabkan oleh gangguan peredaran darah, otak sepintas atau tumor otak, stroke sekunder karena trauma maupun infeksi. Tadi ada jenisnya, ada yang sifatnya stroke ischemic, stroke hemorrhagic, dan subarachnoid hemorrhagic.
Stroke iskemik disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah akibat adanya emboli, aterosklerosis atau oklusi trombotik pada pembuluh darah otak, menyebabkan turunnya suplai oksigen dan glukosa ke bagian otak yang mengalami oklusi. Stroke iskemik aliran darah ke otak normalnya ada 58 mili per 100 gram jaringan otak per menit. Jika turun hingga 18 mili per 100 gram jaringan otak per menit, aktivitas listrik neuron akan terhenti meskipun struktur sel masih baik sehingga gejala klinis masih reversibel. Jika aliran darah ke otak turun sampai 10 mili per 100 gram jaringan otak per menit, akan terjadi rangkaian perubahan biokimiawi sel dan membran yang irreversibel membentuk daerah infak. Perdarahan intracerebral penyebab utamanya adalah hipertensi khususnya yang tidak terkontrol. Penyebab lainnya adalah pecahnya aneurisma, malformasi arteri vena, angioma cavernosa, alkoholisme, terapi antikoagulan, dan angiopati amiloid. Faktor risiko stroke ada yang bisa dikendalikan, ada yang potensial bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Seperti umur, jenis kelamin, herediter atau genetik ya, ras dan etnis dan geografi. Tapi yang masih banyak yang bisa dikendalikan seperti DM-nya, seperti kasus hipertrofi ventrikel kiri, apalagi yang masih bisa sangat dikendalikan hipertensi, penyakit jantung itu sangat bisa dikendalikan sebelum ada resiko tertinggi yaitu bisa terjadinya stroke. When stroke strikes, it's fast ya, fast atau face. Smile, jadi doesn't one side of the face drop. Jadi adanya di bagian salah satu muka itu menjorot ke bawah gitu ya, wah itu ada resiko berarti salah satu tanda stroke. Terus di lengannya itu salah satu lengan menjadi ke bawah atau menjadi tidak lunglai gitu. Terus speech atau repeat a sentence, are they able to speak clearly, can they repeat the sentence. Nah itu juga dicek gitu ya, apakah kalau dari sisi bicara itu bisa nggak mengulang kata-kata gitu. Terus kalau dari waktu itu juga critical, call 911, get to the hospital immediately, brain cell are dying every minute count. Penata laksaan terapi itu merupakan tindakan resusitasi cerebrocardiopulmonal yang dilakukan pemeriksaan CT scan otak, elektrokardiografi, foto toraks, darah perifer lengkap dan jumlah trombosit. Jika hipoksia dilakukan analisis gas darah. Tindakan lain memberikan dukungan mental kepada pasien serta memberikan penjelasan kepada keluarga agar tetap tenang. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tambahan saja untuk obat-obatnya sama ya. Untuk obat-obat yang bila terjadi kasus stroke itu juga tetap nanti diberikan obat-obat untuk hipertensi. Cuman ada penambahan selain pemberian terapi fisioterapi, ada juga pemberian vitamin neuro itu seperti piracetam, itu digunakan juga pada kasus stroke gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Tetap semangat, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan selalu dalam menjalani setiap hari-harinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.